Kenalkan Pak, nama saya Beatrice Yanggreni Siahaan dengan NIM 12S 22020. Ke-11 File Operation. Pada tugas struktur kali ini, Anda akan melakukan operasi berkas. Terdapat dua fitur yang saling berelasi. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Untuk teks yang pertama, loading initial data. Pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki inisial data, kosong, dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki inisial data tidak kosong. Note yang pertama, data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage. Yang kedua, Anda tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke central repository atau GitHub. Saat ini telah disediakan link initial data pada storage DOM repository untuk data asrama dan student repository untuk data mahasiswa. Kemudian diberi masukan sebagai berikut, dapat kita perhatikan pada layar. Kemudian simulator akan memberikan keluaran sebagai berikut. Untuk tes yang kedua, storing data. Setelah simulator berakhir eksekusinya, data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang disimpan di main memory di mana simulator berada. Tugas Anda adalah menyimpan kembali seluruh data asrama dorm dan mahasiswa student ke dalam berkas yang relevan. Perlu diingat bahwa tugas ini didasarkan pada tes yang pertama. Perhatikan contoh berikut dengan menggunakan initial data yang dijabarkan pada tes 1. Maka simulator akan memberikan keluaran sebagai berikut, dapat kita lihat pada layar juga. Selain itu, simulator juga akan menulis seluruh data yang dimiliki ke dalam berkas. Berikut adalah contoh berkas storage student repository. Perlu diperhatikan hal yang serupa juga dilakukan terhadap data asrama. Sebelum Anda menjalankan program, selalu eksekusi kedua baris berikut untuk mereset kedua repositories, yaitu student repository dan DOM repository. Notnya yang pertama, tuliskan semua fungsionalitas terkait operasi berkas pada repository.h dan repository.c. Anda diizinkan untuk melakukan modifikasi pada source code. Yang kedua, Anda diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan, tentu saja pada library yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah struct maupun enum. Dan yang ketiga, hardcode output akan mendiskualifikasi nilai tugas.
Selanjutnya kita masuk ke student.c, has input student has, student is grade student, chart ID, chart names, chart year, chart gender. File fs, email fs sama dengan f open, storage student repository.txt, if fs sama dengan 0. Kemudian kita print f file not found, f print fs percent s 5% I s 5% s 5% s has n id name year gender f plus fs struct student ts strcp is id strcp is name strcp is year if strcmp gender male sama dengan 0 is gender sama dengan gender male else if strcmp gender male sama dengan 0 s gender sama dengan gender female sdom sama dengan malloc size of struct t sdom sama dengan 0 kemudian return s. Kita void print student struct student t student and count for integer i sama dengan 0 i lebih kecil count i plus plus if student array i gender sama dengan gender male
printf %s 5%s 5%s 5 male has n, student array id, student array name, student array year. Kemudian else if student array gender sama dengan gender female, printf %s 5%s 5%s 5 female has n, student array id, student array name, student array year. Void print student detail, struct student t, student in count for integer i sama dengan 0, i lebih kecil count i plus plus. If student array i dom sama dengan 0, if student i gender sama dengan gender male, printf %s type male type unsigned sn student array id, student array name, student array year. Else if student array gender sama dengan gender female, printf %s 5%s 5%s 5 female type unassigned student array id, student array name, student array year. Kemudian else if student array gender sama dengan gender male, printf %s 5%s 5%s 5 male 5%s has n, student array id, student array name, student array year, student array dorm name. Else if student array gender sama dengan gender female, printf %s 5%s 5%s 5 female 5%s has n, student array id, student array name, student array year, student array dorm. Void assign student, struct student t, student struct dorm t, dorm, char id, char dorm name. If dorm residence num, dorm capacity. If student gender sama dengan dorm gender, student dorm sama dengan dorm resident num plus plus. Void move student, struct student t, student struct dorm t, dorm, struct dorm t, old dorm, char id, char dorm name. If dorm residence num, dorm capacity. If student gender sama dengan dorm gender, student dorm sama dengan dorm residence num, old dorm sama dengan residence num. Jadi code ini adalah implementasi dari fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan data mahasiswa dan asrama pada program. Pada bagian awalnya tadi terdapat deklarasi struct student dengan file-file seperti ID, name, year, gender, dan dorm yang dapat menampung pointer ke struct dorm t. Kemudian ada fungsi create student yang digunakan untuk membuat sebuah objek student t baru dan menuliskan data mahasiswa tersebut ke dalam file student repository.txt. Selanjutnya terdapat fungsi print student dan print student detail yang digunakan untuk mencetak data mahasiswa ke layar. Fungsi assign student digunakan untuk menempatkan mahasiswa ke asrama tertentu jika kapasitasnya masih mencukupi dan asramanya sesuai dengan jenis kelamin mahasiswa tersebut. Sedangkan fungsi move student digunakan untuk memindahkan mahasiswa dari asrama lama ke asrama baru jika kapasitas asrama baru mencukupi dan asramanya sesuai dengan jenis kelamin mahasiswa tersebut. Semua fungsi tersebut menerima parameter berupa pointer ke objek mahasiswa dan atau pointer ke objek asrama, serta beberapa data tambahan seperti ID, nama asrama, dan count maupun jumlah data. Selanjutnya kita masuk ke student.h, has if and def student h, has define student h, has include gender h, has include dorm.h, struct student t, char id array 12, char name array 40, char year array 5, enum gender t gender, struct dorm t dorm, struct student t create student, char id, char name, char year, char gender, void print student, struct student, student in count, void print student detail, struct student t, student in count, void assign student, struct student t student, struct dorm t dorm, char id, char dorm name, void move student, struct student t student, struct dorm t dorm, struct dorm t, old dorm, char id, char dorm name, dan has and if. Jadi code ini merupakan header file untuk modul student pada sebuah program yang mengelola asrama mahasiswa. Di dalamnya terdapat deklarasi struct student yang berisi informasi tentang mahasiswa seperti ID, nama, tahun masuk, jenis kelamin, dan pointer ke dorm yang ditempati mahasiswa. Selain itu, terdapat juga deklarasi beberapa fungsi yaitu create student untuk membuat mahasiswa baru, print student untuk menampilkan daftar mahasiswa, print student detail untuk menampilkan detail mahasiswa dan asrama yang ditempatinya, assign student untuk menempatkan mahasiswa ke asrama, dan move student untuk memindahkan mahasiswa dari asrama lama ke asrama baru. Header file ini akan digunakan untuk mengimpor fungsi dan struktur dari modul student ke dalam modul utama program.
Selanjutnya saya akan memberikan solusi tentang T01, di mana input std.h, input string.h, input std.h, input libstring.h, input libstring.h. Maka kita akan buat fungsi integernya, integer arg char argfit. Kita akan mendeklar strukturnya dengan strat drum sama dengan malloc 100 size of start berhenti dengan structure student t student sama dengan malloc 100 kali size of char student t dengan student char input 100 char id-nya 12 char student 40 char year 5 dengan uh, term char term 40 uncensored capacity-nya. Maka for algoritma use itu cari data integer index s index d dengan integer std sama dengan 0 dan sama dengan 0. Yang sekali harus menjelaskan itu akan itu untuk mendeklarasikan structure tertentu dan struktur tertentu serta mengalokasikan memori untuk array of struktur tersebut dengan ukuran 100. Program ini juga memiliki variabel untuk mengambil input dari pengguna seperti ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk, nama asrama, dan kapasitas asrama. Selain itu, terdapat variabel untuk mengambil data yang diperlukan saat melakukan algoritma dan indeks untuk mengakses elemen dalam array abstrak. Variabel std dan dr itu digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa dan asrama yang telah dimasukkan ke dalam array. Program ini akan menggunakan header file dan standard H untuk mengakses fungsi dan variabel yang diperlukan untuk mengelola data asrama dan mahasiswa. Selanjutnya itu file folder atau file untuk asrama itu file xd dengan xd sama dengan f of y stored dalam repository if xd sama dengan number printf file not found dengan kita lupinkan dengan while fket input 100 fd sama dengan tidak sama dengan 0, maka data sama dengan stock input hash dari configure dr yang data sama dengan stock 0, capacity sama atau data dengan dr capacity sama dengan capacity dan dr dengan sama dengan 0, data sama dengan str stock no hash jika str change data nil sama dengan 0 dan gender sama gender 0 dengan as is essential data female sama dengan 0 dengan dr gender sama dengan gender female dengan dr. Kita akan tutup dengan of course. Maka kode tersebut akan dibacakan dari sebuah file store dari repository yang tercetak di dalam directory storage ini. Maka file tersebut berisi informasi tentang asrama seperti nama, kapasitas, jenis kelamin yang diizinkan, dan jumlah penghuni yang saat ini tinggal di sana. Pertama-tama kode membuka file dengan metode baca file dengan menggunakan fungsi fopen. Jika file ini tidak ditemukan atau tidak dapat dibuka, maka pesan kesalahan itu dapat kita buat dengan file naksan akan dicetak di layar. Selanjutnya, kode ini membaca isi file baris per baris menggunakan fungsi fget. Dengan fungsi ini yang akan membaca baris pertama dari file yang disimpan dalam variabel input jika fungsi fget mengambil data dari variabel, maka fungsi ini akan membaca dari file yang dan akan menyimpankannya dalam variabel input. Jika fungsi fget mengembalikan nilai 0, maka itu akan menunjukkan akhir file telah dicapai. Setelah baris yang dibaca, fungsi fcenter digunakan untuk memisahkan isi baris dengan menggunakan baris pemisah atau pipe. Maka data yang akan dipisahkan maka data yang akan dipisah akan
disimpan ke dalam variabel yang sesuai seperti nama asrama, kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuni. Selain itu, kode ini juga akan memeriksa jenis kelamin asrama dan mengatur tipe asrama atau pindah menggunakan if else statement dan either gender male dan gender female. So, semua data telah diproses dan disimpan di variabel yang sesuai, maka indeks di increment untuk menunjukkan indeks asrama berikutnya. Akhirnya, kode menutup file dengan menggunakan fungsi fclose. Selanjutnya untuk file for student itu file dengan fs dengan fs sama dengan fopen, surat student inventory, maka fs sama dengan 0, kita ps file advance, kita langsungkan dengan input status fs tidak sama dengan 0, data sama dengan str input 5, str copy student std id data, data sama dengan str top 0, 5, str copy student std name data, data sama dengan str 0, 5, str copy student std year data, data sama dengan str 0, 5, jika str cp data name sama dengan 0, maka student std gender sama dengan gender male. Jika std data female sama dengan 0, maka student std gender sama dengan gender female. Dan akan kita tutup dengan equals. Function algoritma subclear dengan kita lakukan itu f plus std input atau 0 sama dengan hitungan integer sama dengan 0 while 1 char f sama dengan vector, jika f sama dengan persen f, maka kita akan menunjukkan dengan x sama dengan sn, maka berarti fungsi input c sama dengan s, maka untuk c sama dengan 0, data sama except input size, jika SNCP data base sama dengan 0. Selanjutnya dengan else if SNCP data student print all, maka student sama dengan student std. Else if SNCP data student print all sama dengan 0, print all detail student std. Else if SNCP data student add sama dengan 0. Data str new sama dengan str copy id dan data sama dengan str new hash str dan student data sama dengan str new hash dengan str copy biar data new hash student std dan student itu id name student name get data dan std. Jika SNCP data dan print all detail, maka sama dengan 0, print all detail dengan dom dm, else if SNCP input dengan dom add sama dengan 0, maka ini fungsi akan dimasukkan dengan else if SNCP data asal student sama dengan 0, maka ini yang dilakukan. For integer i sama dengan 0, ini juga sudah std itu plus essential copy cmp student id sama dengan 0, index s sama dengan s. For integer i sama dengan 0, ini juga sudah std, maka std.i dan domain sama dengan 0, index i sama dengan s. Dengan assumption student id s dan index d id domain dengan else if cmp data student, berikut penjabarannya dengan for integer i sama dengan i lebih kecil dari std i plus plus dengan if str copy student id sama dengan 0, index sama dengan i. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari df, dan ketika str cmp dom i name sama dengan 0, maka index d-nya sama dengan i. Jika studentnya index s dom sama dengan 0, maka student index s dan index d id
else for integer is sama 0. Kalau kita lihat dr equals plus is str student index s dan um, name dan i name adalah 0. Nah, student dan student index s dan index d dan index i dan name big maka satu free student dan freedom. Untuk program ini dimulai dengan dua loop yang berjalan tanpa batas hingga pengguna memasukkan perintah untuk keluar, di mana loopnya di dalamnya program membalas buffer input dan menyetelkan elemen pertama lari menjadi karakternya. Program kemudian memasuki perulangan yang membaca karakter dari input string hingga bertemu dengan karakter baru /n. Itu menambahkan setiap karakter kelar yang menambahkan eh, karakternya itu sebagai akhir untuk mengakhiri stringnya. Program ini juga menggunakan fungsi str untuk membagi string input menjadi option menggunakan karakter hash sebagai pembatas. Program kemudian menggunakan rangkaian pertanyaan if untuk menentukan perintah nama yang dimasukkan pengguna yang diberikan fungsi dengan sesuai. Selanjutnya kita masuk ke tes of Familia. Jadi yang pertama ada struct T dorm smallok 100 size of struct T, struct student smallok 100 size of struct T dengan char input array 100, char id array 12, char student name array 40, char year array 5, char dorm name array 40, and sensor capacity. Char data in index s index d, in std sama dengan 0, dr sama dengan 0. Jadi code ini adalah program yang menggunakan beberapa tipe data struct dan melakukan alokasi memori dengan fungsi malloc. Pada baris pertama dan kedua tadi, program mengalokasi memori untuk 100 struktur DOM T dan student T menggunakan fungsi malloc. Selanjutnya, program mendeklarasikan beberapa variabel bertipe char dengan panjang tertentu yang digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Program juga mendeklarasikan variabel dalam name dengan panjang 40 karakter dan variabel capacity yang bertipe essential. Kemudian variabel ini akan digunakan untuk menyimpan nama asrama dan kapasitas asrama. Variabel data, indeks S, indeks D, STD, dan DR kemudian dideklarasikan. Variabel data bertipe pointer ke char, sedangkan IDX S, IDX D, STD, dan DR bertipe integer. Variabel-variabel tersebut akan digunakan selama program berjalan untuk menyimpan dan mengakses data yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita mulai dari line 32 sampai line 57. Code-nya bisa dilihat di layar. Jadi, code ini itu merupakan program yang membuka dan membaca isi dari file storage student repository.txt. Variabel fs-nya bertipe file dideklarasikan. Kemudian file storage student repository txt dibuka menggunakan fungsi fopen dengan mode read dan hasilnya disimpan dalam variabel fs. Setelah itu program melakukan pengecekan apakah file telah berhasil dibuka atau tidak. Kalau tidak ditemukan, program nantinya akan mencetak pesan file not found. Selanjutnya, program membaca isi file menggunakan perulangan while dengan fungsi fgets. Setiap baris pada file dibaca ke dalam variabel input dengan maksimal panjang 100 karakter. Jika tidak ada baris lagi yang dibaca, perulangan while akan berhenti. Setiap baris pada file dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang dipisahkan oleh karakter pipe menggunakan fungsi strtalk. Bagian-bagian itu nantinya disalin ke dalam struktur mahasiswa menggunakan fungsi strcpy. Akhirnya, variabel std yang merepresentasikan jumlah mahasiswa bertambah 1 dan file yang telah dibuka ditutup dengan fungsi fclose. Selanjutnya dari line 50 sampai line 81, code ini tuh membuka dan membaca isi dari file storage dan repository.txt. Variabel fd bertipe pointer ke file dideklarasikan, kemudian
File storage DOM repository txt-nya dibuka menggunakan fungsi fopen dengan mode read dan hasilnya disimpan dalam variabel fd. Selanjutnya, setelah itu program mengecek apakah filenya itu berhasil dibuka atau tidak. Kalau tidak ditemukan, program mencetak pesan file not found. Selanjutnya, program membaca isi file menggunakan perulangan while dengan fungsi fgets. Setiap baris pada file dibaca ke dalam variabel input dengan maksimal panjang 100 karakter. Jika tidak ada baris lagi yang dibaca, perulangan while akan berhenti. Setiap baris pada file dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang dipisahkan oleh karakter pipe menggunakan fungsi strtalk. Bagian itu nantinya disalin ke dalam struktur aksrama dengan menggunakan fungsi strcpy dan atoy. Setelah itu, variabel dr merepresentasikan jumlah asrama bertambah satu dan file yang telah dibuka ditutup dengan fungsi fclose. Selanjutnya dari line 84 sampai 98 sampai 106. Code ini tuh membaca input dari pengguna dalam bentuk string yang dipisahkan oleh karakter hash pada setiap input. Menggunakan perulangan dual untuk membaca input dari pengguna. Dalam perulangan itu, input yang sebelumnya dimasukkan dihapus dengan cara mengatur karakter pertama pada input menjadi hash 0. Kemudian membaca setiap karakter yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan getchar. Jika karakter yang dibaca adalah pipe R, maka program melanjutkan pembacaan karakter berikutnya tanpa memproses karakter tersebut. Jika karakter yang dibaca adalah pipe N, hash N, maka program keluar dari perulangan while dan memproses input yang telah diberikan oleh pengguna. Setelah selesai membaca input, program memecah input menjadi beberapa bagian yang dipisahkan oleh karakter hash menggunakan fungsi strtalk. Jika bagian pertama dari input adalah eh, hash, maka perulangan dual akan dihentikan. Selanjutnya dari 108 sampai 126, pada bagian ini program memeriksa input yang diberikan sudah adalah student print all atau tidak. Kalau iya, nanti dipanggil fungsi print student yang akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan. Jika inputnya student print all detail, maka program memanggil fungsi print student detail yang akan menampilkan detail seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan. Jika input adalah student add, maka program mengambil data mahasiswa yang baru diinput oleh pengguna, yaitu ID, nama, tahun masuk, dan jenis kelamin. Data disimpan ke dalam array student pada indeks ke std yang kemudian akan ditambahkan dengan nilai 1. Selanjutnya dari 128 sampai 144. Kode ini sebuah blok else if yang menjalankan perintah dorm add jika input yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan dorm add. Setelah itu kode memproses data dimasukkan oleh pengguna dengan string input ke dalam beberapa bagian menggunakan fungsi strtalk. Bagian pertama yang dipisahkan oleh tanda hash di dalam input disalin ke dalam variabel dorm name menggunakan fungsi strcpy. Bagian keduanya diubah menjadi angka menggunakan fungsi atoy disimpan ke dalam variabel capacity. Bagian ketiganya digunakan untuk membuat objek DOM baru menggunakan fungsi create DOM. Akhirnya objek DOM yang baru dibuat akan disimpan di dalam array DOM pada indeks dr dan variabel dr akan ditingkatkan sebesar 1 agar indeks untuk objek DOM selanjutnya selalu unik. Selanjutnya dari line 146 sampai 170. Code ini sebuah blok else if menjalankan perintah assign student kalau data yang dimasukkan pengguna sama dengan assign student. Selanjutnya, kode memproses data dimasukkan oleh pengguna, memecah string input ke dalam beberapa bagian. Bagian pertamanya itu disalin ke dalam variabel ID menggunakan fungsi strcpy. Bagian kedua disalin ke dalam variabel DOM name menggunakan fungsi strcpy. Selanjutnya, kode mencari indeks dari siswa dan asrama dengan file student dan DOM menggunakan perulangan for dan fungsi strcpy. Terakhir, kode memanggil fungsi assign student dengan parameter siswa dan asrama yang ditemukan berdasarkan indeksnya, serta variabel ID dan dorm name yang diambil dari input pengguna. Fungsi assign student menugaskan siswa ke dalam asrama yang ditentukan dan mengubah status asrama dan kamar kosong di dalam asrama. Selanjutnya dari line 172 sampai sampai akhir
Kode ini block else if menjalankan perintah move student jika data yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan move student. Selanjutnya, kode memproses data yang dimasukkan dengan memecah string input ke dalam beberapa bagian menggunakan fungsi strtalk. Bagian pertamanya disalin ke dalam variabel id menggunakan fungsi strcpy. Bagian kedua disalin ke dalam variabel dorm name. Selanjutnya, kode mencari indeks dari siswa dan asrama di dalam array students dan dorm menggunakan perulangan for dan fungsi strcpy. Jika siswa yang dipilih belum memiliki asrama, maka kode memanggil fungsi assign student untuk menugaskan siswa tersebut ke dalam asrama. Terakhir, kode akan terus berjalan dengan perulangan do while hingga pengguna memasukkan perintah exit. Setelah itu, kode akan menjelaskan memori yang dialokasikan untuk array students dan dorms dan program akan selesai dieksekusi. Baiklah Pak, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami telah mencoba mensubmit, tetapi kami mendapatkan nilai nol. Apabila ada kesalahan kata, kami sekian dan terima kasih.